Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menit-menit ke depan, kita fokus, kita sembah Dia. Kita nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Tuhan sudah memimpin dari pagi sampai malam hari setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Kami merasakan sukacita dari Tuhan. Merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sama-sama nyatakan. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Mujizat masih ada dalam hidupku. Engkau yang sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oh nikmati hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berhadirat-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Biar mujizat-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Karenanya kami mau percaya dengan iman kami Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari dengan imanmu naikkan pujian ini. Oh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi naikkan. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yes, Jesus. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu kami percaya. Sebab itu ku percaya padamu. kami percaya. Kami percaya. Hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya tempat kami percaya Tuhan, yang kami percaya karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah.
Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau Allah yang bekerja senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu hati kami mau berkata Tuhan bahwa kami percaya penuh. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hati kami Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya Bukan karena melihat, kami percaya namun karena Tuhan. firman-Mu yang selalu digenapi. Satu hal yang kami percaya hanya Ku percaya firman-Mu Tuhan. bukan karena Engkau yang melihat, berjanji namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hati kami percaya Kau satu-satunya. Kami percaya Tuhan, Pengharapan dalam hidupku. Engkau kekuatanku Tuhan, yang kami percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Sebab itu sama-sama dengan iman yang teguh, dengan hati yang penuh di hadapan Engkau kami mau katakan Tuhan, kami percaya Engkau. Hanya nama Yesus. yang sanggup membuka perkara besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, Tuhanku. Ajaib, Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Engkau dahsyat. dahsyat, Oh, Kau Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, percaya Tuhan, Tuhanku ajaib. Engkau Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
sebab hati kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Satu-satunya yang kami pegang teguh dalam hidup kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya Namamu Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, Aku percaya oh Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Satu kali lagi mari dengan iman sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang kami percaya, segala pujian hormat kami bagimu Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami boleh bertemu di Mesbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami, bahkan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami yang selalu rindu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menjawabnya lewat setiap firman yang sudah kami dengar. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita masih berjumpa hari ini kembali dari Sydney, Australia. Saya masih ada beberapa pelayanan di sini ya, dan tadi saya bersyukur boleh berjumpa dengan jemaat-jemaat Mesbah Doa yang ada di Sydney, Australia, mendengarkan kesaksian mereka, bagaimana mereka diubahkan, mereka setia mendengar ya firman Tuhan, bahkan pagi, malam. Ya, semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah dimanapun kita berada, kita juga selalu setia menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan dan ya rindu untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, agar kita semua boleh dikuatkan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Begini Bu, saya ini seorang ibu dari Jawa Tengah ya. Satu malam ketika sedang ikut Mesbah Doa, tiba-tiba saya dihinggapi rasa dingin yang begitu luar biasa atau hipotermia. Tiba-tiba menyergap sekujur tubuh saya hingga saya menggigil selama kurang lebih 1 jam. Waduh, waktunya lama sekali ya, menggigil 1 jam. Kita menggigil 5 menit aja rasanya lama, apalagi ini selama 1 jam menggigil ya. Diserang oleh hipotermia, yaitu rasa dingin yang tiba-tiba ya melanda. Selama menggigil itu saya terus berdoa, bahkan saya bersyukur, saya percaya bahwa Tuhan ada. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah saya. Suami saya berniat membawa saya ke rumah sakit, tapi saya jawab tidak usah. Saya bilang saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya, sambil saya tetap berdoa. Puji Tuhan, benar saja akhirnya selang beberapa waktu ya saya mulai mereda dan akhirnya saya bisa tidur tanpa menggigil lagi. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah membawa kami untuk terus mengenal Tuhan ya, dan saya terus mengikuti khotbah Ibu sejak awal 2021. Ya, saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Ya, Tuhan Yesus dahsyat
Dan doa saya kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ibu dan keluarga serta semua tim dalam pelayanan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya malam ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan mengharapkan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan Rut pasal yang kedua. Apa yang dialami oleh Rut ya adalah satu kisah yang sangat luar biasa, bahkan tidak terpikir ya. Ketika Rut hanya mengikuti Naomi karena belas kasihannya kepada mertuanya yang sudah tua dan tidak punya siapa-siapa lagi, ya tetapi ya secara tidak sengaja Rut sebenarnya sedang menggenapi rencana Tuhan yang lebih indah atas hidupnya. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia dan sungguh hati mencari Dia. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah berubah ya, tetaplah setia untuk mencari Tuhan, bahkan tetaplah setia untuk hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, dan kita akan melanjutkan. Tadi malam kita sudah membaca ya ketika Rut, Boas sengaja menyuruh pekerja-pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan benih-benih gandum agar Rut dapat memungutnya. Dan ketika Rut memungutnya, dia membawa pulang ya, dan hasilnya itu dibuat makan dia berdua dengan Naomi ya mertuanya. Dan Naomi berkata, siapa yang sudah menolongmu itu? Dia berkata itu Boas. Naomi berkata, Boas itu adalah kerabat dari suamiku dan memang dialah harusnya menjadi orang yang menebus kita ini sebagai janda-janda ya. Dan kita melihat di sini ya, walaupun Rut ya mungkin tidak menyadari ya akan pimpinan Tuhan ya, tetapi luar biasa kita melihat Allah menyertai langkah-langkah Rut ini ya, dan sehingga Tuhan yang menuntun dia untuk pergi memungut, dan kebetulan ya dia berhenti di ladang milik Boas yang itu adalah ya seorang kerabat dekat dari suaminya Naomi. Dan ini jelas bukanlah suatu kebetulan ya, ketika kita melihat bahwa ya Tuhan itu turut bekerja seolah-olah segala sesuatu itu hanya sesuatu yang kebetulan. Tetapi ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak ada yang kebetulan di dalam Yesus. Ya dalam kehidupan kita sehari-hari pun ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, bahkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sadari atau bahkan kita tidak tahu. Ya, kita boleh mungkin berkata ya apa yang kita alami itu adalah hal-hal yang wajar dan biasa, namun percayalah bahwa semua peristiwa tidak akan terjadi ya kalau bukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Allah sedang mengarahkan hidup kita ya untuk mencapai tujuan dan maksud-maksudnya di dalam kehidupan kita. Demikian apa yang Rut alami, bukan kebetulan dia berjalan berhenti di ladangnya Boas dan Tuhan mempertemukan dia dengan Boas. Kita lanjutkan sekarang ya Rut pasal yang ketiga. Judul perikopnya Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ayat yang pertama Rut pasal 3. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ayat yang pertama, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari ya tempat perlindungan bagimu supaya engkau ya berbahagia. Jadi Naomi memikirkan kebahagiaannya Rut ya. Tiba-tiba muncul sebuah gagasan di benak Naomi. Ya, ayat yang kedua dikatakan, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak dari dia ya, sanaknya dari Naomi, dari keluarganya, suaminya. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat ya, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan.
Ya, jadi kita melihat di sini ya Naomi ya punya satu ide ya. Dikatakan di sana ya dia menyuruh Ruth untuk ya pergi. Ya, sebagai janda, Ruth dan Naomi ini hanya bisa menantikan masa-masa ya sulit itu dalam hidup mereka berlalu. Ya, tentu tidak enak bahkan mereka menunggu ya kapan kira-kira nasib mereka berubah. Itulah yang ada dalam benak Naomi ya sebagai seorang mertua yang menanti tentang bagaimana ya ada pembaharuan hidup. Ya, dan ketika Naomi mendengar kabar tentang Boas ya, harapannya untuk masa depan Ruth itu mulai ya muncul. Dia berpikir untuk Ruth ini boleh mengalami nasib yang baru. Ya, dan ada sesuatu yang mendorong Naomi ya memikirkan Ruth ya untuk melihat apakah Boas itu mau menerima tanggung jawab untuk menjadi penebus bagi keluarga mereka. Ya, dan seorang penebus bagi keluarga itu adalah kerabat yang secara sukarela mau menerima tanggung jawab atas keluarga yang sudah tidak ya punya sanak lagi ya dengan catatan seperti Naomi dan Ruth itu kan mereka sudah tidak punya suami, apalagi itu keluarga. Jadi harus ada seorang penebus atau penanggung. Ya, memang sudah seharusnya ketika kita ini juga memiliki keluarga yang tidak dapat berbuat apa-apa, kita yang mampu, kita harus menolong keluarga kita yang tidak mampu itu. Ya, dan kita melihat di sini ya Naomi berharap agar Boas ini menjadi seorang penebus keluarga karena dia adalah kerabat atau saudara dari suaminya. Ya, bila suami seorang perempuan telah mati, maka dalam hukum Taurat itu menetapkan bahwa perempuan itu bisa menikahi saudara laki-laki almarhum suaminya. Ya, tetapi Naomi tidak mempunyai anak laki-laki lagi. Dalam kasus seperti ini, kerabat terdekat dari almarhum suami bisa menjadi penebus keluarga dan menikahi seorang janda. Ya, yang penting itu kerabat dekat ya, dan tidak harus menikahi sang janda juga bisa, asalkan dia memilih untuk ya benar-benar mau menjadi ya penebus dan menggantikan suaminya. Seandainya tidak ada seorang pun juga yang memilih untuk menolong sang janda itu, perempuan itu kemungkinan akan hidup dalam kemiskinan sepanjang hayatnya, karena dalam budaya Israel warisan itu akan diberikan kepada anak laki-laki atau kerabat laki-laki terdekat, bukan kepada istri. Ya, dan untuk mengatasi itu semua ya maka ya diatur dalam hukum supaya mereka boleh menikahi ya, dan akhirnya dapat menjadi penanggung bagi ya saudara atau ya istri daripada ya saudara laki-laki yang sudah meninggal itu. Ya, dan Naomi ini sangat memikirkan ya apa yang akan Ruth alami ketika dia mendapatkan suami, atau ya itu artinya maka masa depannya itu akan berubah. Ya, dan Naomi mengatur ya, dia bilang malam ini Boas ada di tempat pengirikan. Ya, engkau datanglah ke sana berdandan yang cantik. Ayat yang kelima, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan. Ruth adalah seorang yang taat, termasuk kepada Naomi mertuanya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat 7, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah dia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dan dengan diam-diam disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, ayat yang ke-8, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Ya, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib ya menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda ya, dan baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut,
segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami ya tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ayat 12, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Ya, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Ya, dikatakan di sana, demi Tuhan yang hidup berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ayat 14, jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah pengirikan. Ya, lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya lah selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu ia pergi, ya pergilah Boas ya ke kota. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ya bahwa ya Rut melakukan apa yang diperintahkan oleh ya Naomi kepadanya ya, dan kita melihat di sini bahwa ya akhirnya Rut itu bisa ya menarik hati daripada Boas ini ya, karena ya akhirnya dia berhasil mendekatkan diri ya dengan Boas. Dan saran Naomi kelihatannya memang aneh, tetapi dia tidak menyarankan Rut untuk menggoda Boas. Sebetulnya Naomi sedang menyuruh Rut untuk bertindak sesuai dengan adat dan hukum dari Israel. Bukan bermaksud untuk menjadi perempuan penggoda dekat-dekat dan tidur dekatnya Boas, tapi bertindak sesuai dengan adat dan hukum Israel. Ya, ini adalah hal yang lazim bagi seorang hamba untuk berbaring di kaki tuannya dan bahkan ikut memakai sebagian selimutnya. Dengan menjalankan adat ini, Rut memberitahu kepada Boas bahwa Boas bisa menjadi penebus keluarganya, bahwa Boas bisa mencari seorang untuk menikahkan Rut, dan bahwa Boas sendiri yang akan menikahinya juga bisa. Ini adalah urusan keluarga, bukan percintaan. Ya, tetapi ceritanya kemudian menjadi sangat romantis ketika Rut dan Boas membangun kasih sayang dan tidak mementingkan diri serta rasa hormat yang mendalam suatu terhadap yang lain. Jadi Boas itu dapat menjadi penebus, artinya Boas juga dapat menikahkan Rut dengan keluarga yang lain atau menentukan dengan siapa Rut dapat menikah. Ya, dan Naomi menyuruh Rut mendekati Boas supaya dia bertindak sebagai orang yang dapat ya menjadi, karena dia adalah satu-satunya memang yang harus menjadi penebus bagi Naomi dan Rut. Ya, entah mungkin Boas akan menikahkan dia dengan saudara yang lain atau bagaimana, tetapi ya Boas harus tahu bahwa dia adalah seorang penebus. Makanya Naomi menyuruh Rut mendekati bukan untuk menggoda, tapi ini adalah hukum dari adat istiadat Yahudi. Memang sekalipun kelihatannya aneh, ya sebagai orang asing Rut mungkin ya berpikir bahwa saran Naomi itu aneh. Namun Rut juga akhirnya mengikuti saran itu karena dia tahu bahwa Naomi adalah orang yang baik, dapat dipercaya dan penuh dengan integritas moral. Setiap kita mengenal orang ya, atau orang tua, teman atau kerabat kita, pasti kita kenal ya, dan bersedialah untuk mendengarkan nasihat orang yang kita anggap bijaksana atau baik dan tidak punya kepentingan apa-apa ya. Jadi karena Rut menganggap Naomi adalah seorang mertua yang baik, makanya dia mendengarkan. Ya, dan akhirnya ya kita melihat di sini ya akhirnya Boas bertemu dengan Rut secara pribadi dan mereka dapat berbicara. Ya, Rut dan Naomi ya pasti menganggap Boas adalah kerabat terdekat mereka. Boas juga pasti sudah memikirkan untuk menikahi Rut mungkin, karena jawabannya kepada Rut menunjukkan bahwa dia sudah memikirkan hal tersebut. Dia tidak mungkin berpikir untuk menikahi Naomi karena Naomi kemungkinan sudah terlalu tua untuk melahirkan anak-anak bagi dia. Dan dia berkata ada satu orang di kota tersebut yang merupakan kerabat yang lebih dekat daripada Boas.
dan orang ini berhak lebih dahulu untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Kalau orang itu memilih untuk menikahi Rut, maka Boas ya tidak akan menikahinya. Karena itu Boas berkata, ya sebenarnya ada sekarang ya yang wajib menebus itu masih ada kerabat yang lebih dekat. Tapi Boas bilang, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, ya baik, biarlah ia yang menebus engkau. Tapi jika tidak, kata Boas, maka Boas yang akan menebus ya. Dan akhirnya sampai pagi Boas kembali ke kota. Ayat 16, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukannya itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya lah perkara itu pada hari ini juga. Ya, dan Naomi menyiratkan bahwa Boas akan segera menepati janjinya kepada Rut. Ya, dan Boas jelas terkenal karena selalu melaksanakan perkataannya dan tidak akan berhenti sebelum tugasnya selesai. Ya, dan apakah orang lain menganggap ya kita ini juga menjadi orang-orang yang ya dapat melaksanakan perkataan kita ya. Dan Naomi mengenal baik Boas itu seorang pengusaha yang sukses, dia seorang pengusaha yang baik juga terhadap pekerja-pekerjanya dan segala perkataannya pasti akan ditepati. Ya, kita lihat di sini bagaimana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, dan kita akan lanjutkan besok. Bapak Ibu, semakin menarik kisah ini. Saya percaya ya memang Alkitab itu sangat menarik untuk kita pelajari, dan biarlah kita semua juga boleh bersuka cita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami membaca firman-Mu malam ini dan kami mengerti ada banyak nilai yang kami dapat, banyak hikmat yang kami petik, bahwa orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam rencana Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, bahwa ketika kami membayar harga sekalipun kelihatannya sulit, masanya sulit, tidak ada yang menjanjikan, tapi kami melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya hari ini kami melihat bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup berserah. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, genapilah Tuhan seluruh rencana dan janji-janji-Mu atas kehidupan mereka. Asal Engkau melihat hati kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang tertindas Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bahkan setiap orang yang mengalami masalah pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, biarlah hujan pertobatan tercurah. Juga buat bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati, lawatan-Mu tercurah bagi setiap bangsa-bangsa. Hujan pertobatan terjadi dan kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Salam, selamat malam dari Sydney. Saya mengucapkan Tuhan memberkati.